Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, setelah sebelumnya kita membahas PIHK yang terpaksa nomboki biaya armusna karena deadline Saudi, kini muncul persoalan lanjutan yang tak kalah serius. Dana PK Haji khusus belum cair. Dan kali ini, sorotan datang langsung dari DPR RI. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan sahabat semuanya sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena apa yang kita bahas hari ini bukan gosip, tapi fakta lapangan yang langsung berdampak pada keberangkatan haji khusus 2026. Sahabat semua, anggota Komisi 8 DPR, Hidayat Nur Wahid, secara terbuka mendesak Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj RI, untuk mempercepat proses verifikasi administrasi haji khusus. Alasannya sederhana tapi krusial. Waktu semakin sempit, sementara timeline dari Arab Saudi tidak bisa ditawar. DPR menilai keterlambatan administrasi berpotensi membuat kuota haji Indonesia, termasuk haji khusus, tidak terserap maksimal. Artinya, bukan hanya PIHK yang dirugikan, tapi jemaah yang sudah siap berangkat bisa gagal hanya karena urusan meja dan berkas. Sahabat semua, anggota DPR memahami bahwa Kemenhaj sedang melakukan penyesuaian regulasi terkait pengembalian keuangan atau PK Haji khusus. Tujuannya baik untuk melindungi jemaah. Namun, dalam kondisi haji 2026 yang jadwalnya makin padat dan ketat, regulasi tanpa percepatan teknis justru bisa menjadi hambatan baru. Karena itu, DPR mengusulkan pembentukan tim khusus verifikasi administrasi haji khusus. Tim ini bertugas mendampingi PIHK secara teknis, bukan sekadar menunggu dokumen masuk lalu menumpuk. Ini poin penting sahabat El-Laila, karena di lapangan, PIHK saat ini berada di posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka dituntut memenuhi kewajiban layanan, termasuk pembayaran armusna tepat waktu. Di sisi lain, dana PK belum cair, karena proses administrasi belum tuntas. DPR bahkan menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di internal Kemenhaj. Solusi yang diusulkan cukup menarik, melibatkan mahasiswa jurusan manajemen haji dan umroh melalui skema magang untuk membantu proses verifikasi dokumen. Ini menunjukkan satu hal penting. Masalahnya bukan pada niat, tapi pada kapasitas dan kecepatan eksekusi. Di tengah kegelisahan publik, DPR juga menegaskan bahwa dana sebenarnya aman. BPKH memastikan dana PK Haji khusus dan BPIH reguler tersedia dan siap dicairkan. Jadi masalahnya bukan uang tidak ada, melainkan administrasi yang belum selesai. Dengan kata lain, uangnya ada, jemaahnya ada, PIHK siap, tapi sistem belum bergerak cukup cepat. Sahabat semua, Hidayat Nur Wahid selaku anggota Komisi 8 DPR juga mengapresiasi Kemenhaj yang membuka layanan jamaah reguler bahkan di hari libur. Namun, ia menekankan pelayanan yang sama juga harus dirasakan jamaah haji khusus melalui PIHK. Jangan sampai ada kesan, haji khusus diperlakukan setengah-setengah, padahal kontribusinya besar. Yang paling mengkhawatirkan, sahabat El-Laila, adalah munculnya isu potensi gagal berangkat bagi sebagian jamaah haji khusus 2026. Isu ini bukan hanya soal teknis, tapi soal psikologis jemaah. Ketika informasi simpang siur beredar, kegelisahan akan tumbuh, dan kepercayaan publik bisa terkikis. Inilah kenapa kita perlu melihat masalah ini secara utuh. Pemangkasan petugas PIHK yang harus nomboki PK yang belum cair dan deadline Saudi yang makin ketat, semuanya saling terhubung. Jika tidak ada langkah cepat dan konkret, risiko terbesar bukan pada institusi, tapi pada jemaah. Mereka yang sudah menunggu lama, sudah menyiapkan dana, dan berharap beribadah dengan tenang. Konten ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai alarm agar semua pihak bergerak sebelum terlambat. Sahabat El-Laila Official,
menurut sahabat semua, apakah sistem haji khusus 2026 sedang diuji kesiapan nyatanya? Atau justru kita sedang melihat masalah lama dengan wajah baru? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Diskusi kita buka dengan data, bukan emosi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar informasi ini sampai ke lebih banyak calon jemaah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.